Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku di channel Kotak-Katik Android. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang smartphone ya. Hari ini aku bakal sharing ke teman-teman, aku bakal rekomendasikan ke teman-teman 3 smartphone dengan harga 2 jutaan. Tetapi teman-teman udah dapat spek yang sangat-sangat mumpuni ya di harga 2 jutaan. Apa aja smartphone-nya? Langsung aja nih teman-teman nonton video ini sampai habis, ntar nyesel nih kalau nggak nonton. Nah, oke, yang pertama ada itel S23 Plus ya, harganya di rentang 2,2 jutaan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau cek harga terupdate-nya bisa langsung ke link yang ada di deskripsi video aku, itu official store-nya itel. Teman-teman bisa cek ya di situ harga terupdate-nya, dan teman-teman kalau mau beli bisa di situ ya teman-teman. Nah, untuk rentang harga 2,2 jutaan teman-teman bisa dapat smartphone dengan layar AMOLED 90 Hz. Kemudian dia udah curve ya teman-teman, udah layarnya lengkung. Dan ini fitur tuh teman-teman dapatin biasanya di smartphone yang harganya 5 jutaan teman-teman. Tapi sekarang feel-nya itu bisa teman-teman dapatkan di smartphone yang harga cuman 2 jutaan, yaitu di itel S23 Plus teman-teman ya. Untuk desainnya sendiri juga cukup keren nih. Layar sendiri udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 teman-teman ya. Jadi udah aman nih ya untuk penggunaan sehari-hari, dan desainnya juga keren banget nih. Untuk bagian belakang juga keren. Bagian belakang letak kameranya itu kayak boba-bobaan gitu ya teman-teman, pasti udah tahu deh ya. Ini keren banget sih menurut aku, walaupun bukan tiga-tiganya kamera, tapi keren sih untuk desainnya ya. Oke, sekarang kita bahas tentang dapur pacunya kali ya. Untuk dapur pacunya dia pakai Unisoc Tiger T616 ya, dengan fabrikasinya 12 nanometer ya teman-teman. Dan dia udah dibekali itu dengan RAM 8 GB plus ada extended RAM-nya lagi 8 GB, sehingga total RAM-nya itu ada 16 GB ya teman-teman. Untuk penyimpanan sendiri ini terbilang gila juga sih teman-teman ya menurut aku, karena untuk harga smartphone yang 2 jutaan teman-teman udah dapat penyimpanan internal 256 GB alias 256 GB, dan jenisnya juga udah UFS teman-teman ya. Jadi di harga 2 jutaan kayaknya teman-teman ini menang banyak sih ya kalau menurut aku nih di harga yang 2 jutaan. Oke, untuk baterainya juga nggak mau kalah ya teman-teman. Dia ngasih baterai 5000 mAh, kemudian udah fast charging Type C, dan dia fast chargingnya itu sampai dengan 18 watt. Jadi udah bisa ngisi daya dengan cepat nih di itel S23 Plus nih teman-teman ya. Kemudian di itel S23 Plus juga ada NFC-nya teman-teman ya. Kemudian dia ada fingerprint in display teman-teman. Ini yang paling gila lagi nih, fitur di HP yang harganya 2 jutaan ada fingerprint in display langsung di layarnya. Jadi teman-teman kalau mau buka layar tuh bisa langsung tempelin aja jari ke layarnya ya, ke layarnya langsung terbuka gitu ya, karena fingerprintnya ada di dalam layarnya. Biasanya di belakang tuh ya, biasanya di samping, tapi ini langsung di layar nih. HP harga 2 jutaan mana nih yang ada fingerprint in display ya teman-teman ya. Untuk kameranya sendiri dia itu mengusung kamera utama sebesar 50 megapiksel teman-teman ya. Untuk kamera depannya itu ada di 32 megapiksel. Untuk skor Antutunya dia berada di 260 ribuan teman-teman. Ya, untuk ngegaming ya tentu aja bisa teman-teman ya. Smartphone ini walaupun bukan didesain untuk gaming, tapi untuk game ya bisa teman-teman. Walaupun bukan yang hype banget, yang spek high banget, yang harus rata kanan banget, tapi ini bisa mainin game dengan nyaman lah teman-teman. Genshin Impact juga masih bisa teman-teman, walaupun nggak bisa teman-teman setting yang high banget, nanti bakal agak ngedrop ya. Walaupun bisa tapi kurang nyaman gitu ya teman-teman. Tapi ya udah oke banget sih di harga 2,2 jutaan teman-teman, nggak bisa ngeluh lagi sih di harga segitu. Oke, selanjutnya ada Tecno Pova 5 Pro teman-teman ya, dan ini harganya 2,5 jutaan. Kayak tadi teman-teman bisa cek harga terupdate-nya di deskripsi video, langsung ke official store-nya Tecno. Nanti teman-teman kalau mau beli juga bisa langsung di situ. Nah, di harga 2,5 jutaan ini lebih menarik lagi nih di Tecno Pova 5 Pro ya. Teman-teman udah dapat smartphone dengan jaringan 5G alias 5G teman-teman ya. Jadi
udah keren banget nih. Kalau tadi di Itel S23 teman-teman belum dapatin nih 5G. Tapi kalau di Tecno Pova 5 Pro teman-teman udah dapat 5G, tapi harganya sedikit lebih mahal dari iTest lagi. Aduh. Dari Itel S23 Plus maksudnya ya. Harganya itu kalau Pova 5 Pro ini 2,5 jutaan ya. Tadi aku udah bilang sih ya. Harganya 2,5 jutaan lebih mahal daripada Itel tadi, dan teman-teman udah dapat 5G ya. Layarnya walaupun belum AMOLED sih ya, dia udah IPS tapi refresh rate-nya udah 120 Hz ya, lebih tinggi daripada Itel tadi teman-teman ya. Untuk dapur pacunya juga ini lumayan gercep ya. Dia pakai MediaTek Dimensity 8020 ya teman-teman, dengan fabrikasinya 6 nanometer ya teman-teman, dan itu udah kenceng banget sih ya. Ditambah dengan RAM 8GB plus 8GB kayak Itel tadi ya, sama nih ya. Kapasitas RAM-nya 8GB RAM utamanya, ditambah dengan extended RAM-nya 8GB, jadi totalnya 16GB ya, untuk menopang performa dari chipsetnya teman-teman ya. Untuk internalnya juga udah lega banget teman-teman. Internalnya itu 256GB dan sudah UFS juga teman-teman ya. Nah, dari segi desainnya sendiri jujur banget aku suka banget dengan Pova 5 Pro 5G ini ya. Desainnya itu kayak futuristik banget ya, keren banget. Di bagian belakangnya itu ada lampu LED-nya ya, keren banget, kilapan cahayanya gitu ya. Pokoknya di bagian belakang tuh keren banget kalau menurut aku. Dan untuk kameranya juga sama kayak Itel, udah ditanam di layar, jadi bukan lagi water drop kayak gitu ya kamera, jadi langsung setitik aja di dalam layarnya. Jadi itu keren banget sih kalau menurut aku, karena water drop itu kayaknya udah agak kurang keren sih kalau sekarang, karena kerennya sih langsung kamera depannya bulat di layarnya langsung gitu ya. Kemudian untuk kapasitas baterainya juga udah lumayan melegakan, yaitu 5000 mAh dengan fast charging 68 watt, dan ada salah satu fitur yang menurut aku sangat penting ada di smartphone sekarang, yaitu fitur bypass charging. Jadi smartphone Pova 5 Pro ini bisa teman-teman mainin sambil ngecas, alias teman-teman bisa main game sambil ngecas karena ada fitur bypass charging. Jadi fitur bypass charging ini dia kalau teman-teman main sambil ngecas, dia pengecasannya bakal langsung ke boardnya dan bukan ke baterainya. Jadi baterainya jadi tetap awet ya, nggak jadi masalah kalau teman-teman main sambil ngecas teman-teman ya. Untuk kamera tadi lupa dibahas ya. Untuk kameranya itu 50 megapiksel, tapi untuk kamera depannya hanya 16 megapiksel ya kalau di sini. Untuk skor Antutunya tembus di harga lagi. Aduh. Untuk skor Antutunya itu tembus di 400 ribuan teman-teman. Jadi kalau 400 ribuan aku rasa performanya itu udah ngegas banget, apalagi kalau untuk teman-teman main game. Kalau sekedar main PUBG Mobile, Genshin Impact kayaknya bisa dilibas sih teman-teman ya kalau misal di smartphone ini. Coba kita cobain aja sih nanti ya. Oke teman-teman, yang ketiga ada smartphone Nubia Neo 5G. Ini juga 5G di rentang harga 2,6 jutaan. Teman-teman bisa cek juga di official store-nya di deskripsi video untuk cek harga terupdate-nya. Kalau mau beli juga bisa langsung di situ kayak tadi ya teman-teman ya. Dan untuk 2,6 jutaan teman-teman udah dapat feel smartphone gaming. Ini benar-benar kelihatan smartphone gamingnya. Desainnya gaming banget nih teman-teman ya. Ada warna grey dan ada warna kuning ya. Teman-teman bisa lihat sendiri yang mana yang teman-teman suka nih. Keren banget nih untuk warna dan desainnya teman-teman ya. Dan untuk layarnya walaupun belum AMOLED tapi dia udah mengusung layar IPS 60 Hz ya. Udah cukup memanjakan mata sih. Untuk chipsetnya juga udah oke. Ini chipset terbaru dari Unisoc, yaitu chipset Unisoc T820 teman-teman ya. Dan itu udah mumpuni banget. Dan untuk RAM-nya juga ini dia RAM-nya 8GB, extended RAM-nya itu 10GB teman-teman. Jadi totalnya 18GB untuk RAM-nya sendiri. Untuk penyimpanan internalnya itu juga cukup lega, berada di 256 juga sama kayak yang versi-versi aku bahas tadi sebelumnya, 256GB. Tetapi bedanya ini masih eMMC ya teman-teman, belum UFS ya. Ini sayang banget ya. Tapi satu yang aku kurang suka sih ya, tapi ini opsional aja sih teman-teman, mungkin suka sih ya. Ini untuk kameranya sih masih water drop ya.
Itu aja sih kekurangannya. Bukan kekurangan sih, ini sebetulnya kembali lagi ke user sih. Mungkin ada yang suka. Kalau aku sukanya sih yang langsung di layar aja ya, nggak perlu waterdrop, itu nggak perlu nyatu dengan frame-nya, langsung aja kayak tadi di smartphone sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, dari sektor kameranya dia sama juga dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel, tetapi untuk selfie kamera cuma 8 megapiksel ya teman-teman. Untuk kapasitas baterai sendiri itu cuma 4500 mAh, tapi dia udah support dengan fast charging dan bisa dicas fast charging ya 4 lagi ya. Dia udah support fast charging 22 watt ya teman-teman. Jadi ya walaupun baterainya 4500 tapi bisa fast charging, bisa ngecas lebih cepat ya. Untuk skor Antutunya juga lumayan ya, lebih sedikit lebih banyak daripada yang sebelumnya dan kisarannya juga sama 400 ribuan teman-teman ya. Jadi semua smartphone yang aku rekomendasikan ini aku kembalikan lagi ke teman-teman. Walaupun yang aku rekomendasikan ini bukan smartphone yang brandnya ternama banget, mungkin ada di antara teman-teman malahan yang baru dengar ini brand, tapi ini brand yang paling gimana ya, untuk saat ini yang paling bisa diandelin gitu ya, yang spek-speknya itu nggak uh, main-main ya, bukan spek yang hanya tertulis ya, tapi memang ada performanya gitu ya. Jadi bisa menjadi referensi lah untuk teman-teman, makanya aku share ke teman-teman. Nah, jadi aku rasa hanya ini aja ya teman-teman ya, aku share 3 smartphone dengan budget harga 2 jutaan. Semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mungkin ada yang suka nih salah satu di antara yang aku review, bisa cek aja nih link di deskripsi video. Semuanya di official store resminya, jadi teman-teman bisa langsung beli dengan aman di situ ya teman-teman. Nah, aku rasa hanya itu aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kotak Atik Android, dan sampai jumpa nih di video selanjutnya. See you, thank you semuanya nih ya.